15 menit setelah opsi yang pertama. Ini nggak lahir. Kalau kita rujuk aja, kalau tidak ada perdarahan. Tapi bila perdarahan banyak, kita wajib menyelamatkan ini dengan melakukan manual placenta. Ya, kita lakukan manual placenta. Caranya bagaimana? Nih, ini kan begini kan, tangan kita kalau jadi tali pusat kita sebagai penunjuk jalan kita untuk melakukan tangan kita masuk ke dalam. Telusin tali pusat, kita masukkan ke dalam ini. Setelah kita menyentuh ujung tali pusat, tangan kita gerakan, kita cari kira-kira mana yang lepas duluan. Jadi misalnya saatnya gini. Nih. Pertama kita telusurin masuk ke tali pusat gini. Kita cari kira-kira ujung sini yang lepas mana. Kalau misalnya kita lepas dari sini, gampang kalau kita ke sini. Tinggal cara kita mengikis, meletakkan jari kelingking kita di antara plasenta dan dinding rahim. Taruh sini. Ikis. Ikutin aja jalan. Ini gampang. Tapi seandainya misalnya yang lepas di sini, atau enggak di kira-kira agak susah, tangan kita taruh di sini dulu aja. Kita gerakan aja kiri kanan kan, biar kira-kira bisa buat kita lakukan dengan kelingking gitu loh. Jadi nggak semua pasien kan gampang nih manual placenta di sini. Kalau mahasiswa, di situ aja gampang ya gitu. Tapi kan pasien nggak mungkin mau di bumi ini, nggak mungkin kan. Jadi kalau misalnya kita begini, lepasnya di sini agak susah, kita gerakan dua jari. Misalnya caranya gini, kita lakukan jadi gerak kiri kanan. Sudah bisa dengan ini, baru kita lakukan dengan kelingking, sisi ulner atau kelingkingnya kita letakkan antara plasenta dan dinding rahim untuk melepas. Jangan kayak di perahu gini, karena banyak sekali saya lihat kayak pasti nggak bisa di perahu gini, ujungnya pasti di endometriumnya tuh bekas-bekas itu ada bekas perahu, bekas apanya, karena pijat tersebut jangan sampai meninggal di sini, yang penting keluar dulu plasentanya kayak gitu kan, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya kita terima yang melepas di sini, kita gerakan dulu, gerakan sini kalau udah bisa baru pakai kali gini. Ya, kadang-kadang kalau pasien ini kan masih juga nggak mau pakai begitu. Ini kan nyeprangnya pantum gitu kan. Ini kan di sini dulu, baru kalau setelah itu baru. Nah kalau misalnya sudah lepas semuanya, misalnya ini udah lepas semuanya, jangan kita keluarkan dulu, kita eksplorasi dulu kalian dulu. Kita terus secara plasentanya. Kita lihat eksplorasi bersih semua, baru kalau sudah selesai semua baru kita keluar. Jadi nggak dua kali pas tangan kita keluar masuk. Ini udah yakin bersih nih, kita eksplorasi tinggi-tingginya kelihatan masih beneran ya. Baru setelah itu kita keluarkan. Keluarkannya dengan cara ini aja, ini pegang ini kita tangan kita di sini. Iya. Kita periksa kontraksi lagi. Kontraksi tidak ada, KBI, KEE, kemudian KBI, KBE, KAA. Kalau KBE posisinya sama dengan KBI, cuma kita melibatkan Pak Asisten atau keluarga. Caranya bagaimana? Sama. Asisten di sebelah diajak adakan tangan kanannya begini, tangan kirinya begini, mulai bertemu gitu. Tapi ini kan contohnya aja, contohnya di luar ya. Gitu. Tapi posisinya di luar gitu ya. Nggak mungkin kan kalau keluarga pasien atau asisten kita, tangan kita gitu nggak mungkin kan. Jadi menggantikan dulu, pertama kita keluarkan tangan ini dulu, dia suruh ngegam ini, kemudian setelah itu kita keluarkan yang lain. Ini posisinya begini KBI itu. Tapi sekarang hampir tidak dianjurkan ya, maksudnya hampir dalam satu siklus tidak dianjurkan karena kita pekerjaan tim kesehatan, bukan dengan keluarga pasien tapi dengan tim kesehatan yang lain. Makanya untuk bidan praktek macam ini posisinya begini, ini lurus, lihat gini. Ini kan pusar kan, sebelah kiri kan. Pokoknya intinya gitu aja ya. Ya, susah kan? Ini posisinya gini, tangannya itu ini pasti ini apa? Kalau penguji seperti dia, kalau dia nggak naik ini pasti salah kan? Jadi posisinya itu gini. Ini kan begini nih, tangan kita memegang
lipat paha atau arterit iliaca di sini. Kalau dikatakan berhasil apabila dia tidak digital, ya. Tapi kalau bisa kalau tidak berhasil, kita posisi kita mungkin yang salah. Apa penekan diri? Penekannya begini. Kalau dari bawah kan nggak mungkin bisa begitu, tapi tidak lurus seperti itu. Dengan begini. Berapa lama? Sampai kita sarankan berhasil. Atau kalau nggak, kita lihat ada pasien juga. Kita lihat juga penolong kita, teman kita lagi. Kalau misalnya udah siap ini nggak berhasil, coba kita lanjutkan dengan kode kateter. Kalau kode kateter begini, ada gitu nggak? Ada tadi siapa yang nggak puasa ada itu nggak? Apa?